Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tiara Vindisa Putri dengan NIM 202111351, Nabila Rahmawati dengan NIM 202111361, Isma Wahyu Kurnianingsih dengan NIM 202111364, Ayu Anggraini dengan NIM 202111372, Rizal Mustafa Pangestu dengan NIM 202111374, dan Muhammad Jailani Yudi Pratama dengan NIM 202111378. Di sini kami akan menjelaskan tentang khalaf, Ahlussunnah, Asy'ari, dan Al-Maturidi. Kata khalaf sering digunakan untuk menunjukkan para ulama yang lahir setelah abad ketiga Hijriah dan mempunyai ciri yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki oleh salaf. Secara bahasa, Ahlussunnah wal Jamaah berasal dari kata ahl yang berarti golongan atau pengikat, as-sunnah yang berarti tabiat, perilaku, jalan hidup, perbuatan yang mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah. Wa yang berarti dan atau serta, al-jamaah yang berarti jamaah, yaitu para sahabat pengikut Nabi. Maksudnya yaitu perilaku atau jalan hidup para sahabat Nabi. Sedangkan secara etimologis, ahli sunnah wal jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah SAW dan jalan hidup para sahabatnya. Terdapat juga beberapa pengertian dari ahlu sunnah wal jamaah dari para ahli diantaranya, yaitu yang pertama, menurut Syekh Abi Al-Fadl bin Abdusyakur dalam kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah menyebutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yaitu orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan, amal-amal lahiriah, serta akhlak hati. Yang kedua, menurut Hadratus Syaikh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Hidayat Ta'liqat halaman 23-24 menyebutkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Al-Asy'ariyah adalah paham akidah yang dinisbahkan kepada Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ariyah yang merupakan keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu salah seorang perantara dalam sengketa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Al-Asy'ari semula berpaham Mu'tazilah, kemudian akhirnya berpindah menjadi ahli sunnah. Sedangkan Maturidiyah merupakan aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpegang pada penggunaan argumentasi atau dalil akli kalami untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Aliran Maturidiyah ini juga merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidiyah dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional.
C. Sekte-sekte atau cabang aliran beserta pemikiran masing-masing sekte tersebut. 1. Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Asy'ari mengecam pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan Allah dan karenanya maka ia adalah makhluk. 2. Tuhan memiliki sifat. Al-Asy'ari menetapkan sifat sama dengan kalangan salaf, namun cara penafsirannya berbeda. Kaum salaf hanya menetapkan sifat kepada Tuhan sebagaimana dalam teks ayat tanpa melakukan pembahasan. Ketiga, perbuatan Tuhan dan teori kasb. Bertitik tolak dari paham kekuasaan mutlak tak terbatas yang dimiliki Tuhan, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah atau Tuhan tidak wajib berbuat adil. Yang keempat, konsep tentang iman. Al-Asy'ari mengatakan bahwa iman itu menyangkut ucapan dan perbuatan yang kadarnya bisa bertambah dan berkurang. Pemikiran Al-Asy'ari yang terpenting. 1. Tuhan dan sifat-sifatnya Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan ekstrim. 2. Kebebasan dalam berkehendak, free will. 3. Akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. 4. Kodimnya Al-Quran. 5. Melihat Allah. 6. Keadilan. 7. Kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah. Kedelapan, penyebaran akidah Asy'ariyah. Relevansi dianutnya aliran khalaf Ahlus Sunnah, Asy'ari dan Al-Maturidi di masa milenial. Di masa milenial ini, Asy'ari dan Al-Maturidi mencoba memurnikan aliran daripada pendahulu-pendahulunya agar tidak banyak perubahan, sehingga ajaran yang dilakukan pendahulunya dapat disesuaikan dengan masa milenial saat ini. Aliran ini juga berusaha menghubungkan antara fikir dan amal, mengutamakan pengenalan pada masalah-masalah yang diperselisihkan oleh banyak ulama kalam, namun masih berkisar pada satu pemahaman untuk dikritisi letak-letak kelemahannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.